Sejarah kopi Naraban itu karena saya berpikir bahwa tanaman yang ada di Desa Karangsari ini berada di sepanjang aliran Sungai Penaraban. Makanya dalam benak saya langsung terpikir, oh ya ini kayaknya cocok kalau saya kasih nama untuk produk kopi saya itu Naraban. Selain itu karena saya juga berpikir karena di Desa Sarodadi, di desa sebelah masih dalam satu kecamatan Pejawaran, itu juga ada namanya wisata air terjun yang menurut saya itu sangat-sangat menarik, sangat eksotis, yang juga curug itu juga Curug Penaraban. Makanya saya berpikir kalau produk kopi saya kasih nama Penaraban, sama curugnya kayaknya kok nyambung gitu. Memang saya pikir juga kenapa kok saya sampai terjun dan menggeluti dunia perkopian, karena saya dari dulu beserta keluarga itu udah biasa nanam yang namanya sayur mayur, tanaman musiman. Itu menurut saya kok dipikir-pikir lama-lama capek. Itu salah satu alasannya, karena bukan karena kita nggak mau capek, tapi karena kita hitung-hitung itu, kita bandingkan 10 kali nanam itu, kalau kita kalkulasi hanya satu kali yang berhasil. Itu pun kalau kita udah berupaya semaksimal mungkin. Kalau soal harga kita kan nggak bisa ngakal-ngakal ya, tapi kalau untuk produksi kita bisa bisa kasih obat, kasih apa untuk produksi, tapi kalau untuk harga kita kan udah nggak bisa. Nah itu yang membuat saya kemudian berpikir mencari solusi khusus untuk saya sendiri. Apa ya tanaman yang kira-kira cocok buat saya, nanam buah-buahan apa, nanam apa. Terus kemudian tanpa sengaja saya sama Pak OS Widodo itu ketemu, cerita-cerita, menggali potensi apa yang sebetulnya bisa kita garap. Kemudian terbersit tanpa sengaja kopi luwak yang ada di kebun itu, yang di kebun yang memang nggak terurus, kemudian masih ada banyak luwak liar yang makan buah kopi tersebut. Nah kemudian dari itu saya sama Pak Widodo terpikir, gimana ya kalau kita nanam kopi terus kita budidaya kopi, sedangkan untuk tanaman yang lain kita udah kayaknya kok tidak apa ya, prospeknya menurut saya itu kurang bagus. Kemudian saya bergerak sendiri sama Pak OS, nyari bibit, nyari apa, sampai akhirnya sampai sekarang lah kami menggeluti di dunia perkopian. Untuk panen itu sendiri, yang namanya kopi Arabica itu secara musim itu 1 tahun 2 kali panen raya. Kemudian yang selain itu ada panen namanya panen selandren atau selan ya, selanan. Dan untuk hasil produksi dalam 1 tahun, alhamdulillah untuk tanaman kebun saya yang sudah itu 2-3 tahun kemarin masih di angka kurang lebih 8 kilo per batang dalam satu musim panen. Kemudian untuk harga jual cerinya sampai tahun ini masih di harga kisaran 6.000 sampai 7.000 per kilogram. Itu untuk ceri basah. Selanjutnya untuk diproses menjadi beras. Untuk harga di beras sendiri kisaran 50 sampai 75 tergantung masing-masing proses. Ada proses natural, ada semi wash, ada blend, ada honey dan seterusnya. Itu juga harganya masing-masing. Kemudian untuk kopi yang sudah saya tanam di kebun saya itu terdiri dari, untuk
jenis masih Arabica, tapi ada varian Caturra Yellow, ada Lini S, juga ada Sigara Rutang. Nah, untuk kemudian nanti kita juga lagi ada persemian itu dari kelompok Gematani yang kebetulan dapat kegiatan dari Upland. Kita sedang melakukan persemian bibit Gayo 2. Mudah-mudahan nanti kita berhasil untuk bisa sampai ditanam di kebun di semua warga. Untuk pemasaran, alhamdulillah masih sama teman-teman kafe. Kita juga sedang berusaha lewat online, lewat media-media sosial yang lain. Tapi untuk sepanjang yang saya lakukan ini berhubungan dengan teman-teman yang di kafe dan di resto. Ya, kalau kendala setiap yang namanya tanaman, entah itu kopi atau apapun, pasti ada kendala. Nah, di sini untuk kendala kopi, karena di sini curah hujan kadang-kadang tinggi juga, untuk semacam penyakit juga pasti ada ya. Kalau di sini ada karat daun, ada yang namanya nematoda dan lain sebagainya. Itu salah satu kendala di kebun. Kemudian untuk kendala di hasil panen sendiri, kita sendiri masih kadang-kadang terkendala dengan stoker. Kadang-kadang kita mau jual dengan harga yang sudah ditentukan, tapi kemudian terjadi miskomunikasi dan akhirnya tidak diambil. Nah, itu yang masih jadi kendala. Harapan saya nantinya ketika kita udah eksis di kebun kopinya, di tanaman kopinya, pemasaran entah dari manapun itu kita semakin luas dan semakin mudah agar petani-petani kita itu tambah giat untuk merawat dan budidaya kopinya.